Hai, selamat siang teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Bersama saya Irmawati Tlaan dari Universitas Nusa Cendana, program studi Bahasa Inggris. Hari ini saya akan membahas sebuah topik tentang bullying atau penindasan yang seringkali kita dengar atau mungkin tidak asing lagi di telinga kita dan seringkali terjadi di mana-mana, terutama di dunia pendidikan. Tapi di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang teman saya dari program studi Bahasa Inggris juga. Sebelum kita mulai, saya akan mempersilahkan teman-teman untuk memperkenalkan nama. Oke, Mita and Yola, please introduce yourself. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ignacia Loyola Nolite dari program studi Bahasa Inggris kelas 3E Universitas Nusa Cendana. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mita Novanti Bana. Saya berasal dari program studi Bahasa Inggris kelas 3E Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Pertanyaan yang pertama, menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan bullying? Dilihat dari banyaknya kasus bullying yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri, dapat saya membuat satu pengertian bahwa bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan terhadap seseorang yang lebih lemah. Bullying dapat dikategorikan menjadi dua, yang pertama secara verbal dan secara fisik. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, bullying juga dapat dilakukan melalui media sosial atau yang biasa kita kenal dengan sebutan cyberbullying. Oke, the next question. Apakah teman-teman pernah melihat atau merasakan bullying? Kalau ya, di mana saja? Untuk mendapatkan tindakan dari bullying itu sendiri, saya belum pernah. Namun saya sering kali mendengar, membaca ataupun menonton berita-berita tentang bullying yang sering kali terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui bahwasannya bullying ini sangat merugikan bagi si korban, di mana korban tidak hanya akan mendapatkan trauma, namun juga akan berdampak buruk bagi psikologi. Dan juga korban akan merasa sangat dikucilkan dan tidak mau bersosialisasi karena merasa sudah tidak diterima lagi di masyarakat. Dan dampak yang paling buruk yang dapat terjadi pada si korban yaitu bunuh diri. Maka dari itu saya berharap kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi agar tidak ada lagi korban akibat kasus bullying tersebut. The next question. Dampak negatif apa saja yang dapat dialami seseorang yang dibully? Pastinya saya akan merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh korban bullying lainnya. Biasanya korban bullying rentan mengalami kerusakan mental dan fisik, merasa cemas dan tidak diterima di lingkungan atau tempat bersosialisasi mereka. The next question. Menurut teman-teman, apa penyebab terjadinya bullying? Menurut saya, beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan bullying tergantung dari latar belakang masing-masing orang. Salah satu contoh misalnya, orang tua si pelaku merupakan seseorang yang emosional dan seringkali melakukan tindakan kekerasan secara fisik pada si anak, sehingga mendorong anak tersebut untuk melakukan tindakan yang menyimpang kepada orang lain, contohnya bullying. Faktor lain yaitu bisa disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar atau teman-teman sekitar, dan juga dapat disebabkan oleh rasa iri dan dengki atau terhadap pencapaian orang lain atau ketidakpuasan terhadap pencapaian diri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. The next, dampak negatif apa saja yang dapat dialami seseorang yang dibully? Dampak negatif dari korban bully yaitu
Perilaku bully tersebut menimbulkan banyak efek negatif bagi korban, diantaranya mengalami gangguan mental seperti depresi, rendah diri, cemas, sulit tidur nyenyak, ingin menyakiti diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Menjadi pengguna obat-obatan terlarang, takut atau malas berangkat ke sekolah. Kondisi yang paling sering muncul adalah depresi dan gangguan kecemasan. Selain itu, efek bully juga bisa menyebabkan gejala psikomatis, yaitu masalah psikologis yang memicu gangguan pada kesehatan fisik. The next question. Jika teman-teman sebagai seorang guru di sebuah sekolah dan di sekolah tersebut seringkali terjadi tindakan bullying, bagaimana tindakan teman-teman sebagai seorang guru? Tindakan saya sebagai guru untuk mengatasi tindakan bully atau masalah bully, yaitu saya sebagai guru menanggapi masalah tersebut dengan serius, ambil tindakan kepada pelaku bully, beritahu si anak, orang tuanya, dan kelas mengenai perkembangan kasusnya, dengan tetap menghormati semua pihak. Tindak lanjuti secara teratur dengan anak tersebut mengenai kemajuan yang dibuat mengenai masalah ini. Sesudahnya, jika perlu, carilah bantuan dari pihak eksternal ketika Anda menghadapi masalah yang parah atau signifikan yang tidak Anda ketahui cara mengatasinya. Laporkan kepada guru konseling sekolah atau pekerja sosial atau psikologi menanyakan bagaimana keadaan anak tersebut. The next question. Apakah tindakan bullying itu bisa merusak mental anak sekolah? Menurut saya, tindakan bully terhadap anak sekolah dapat merusak mental dari anak tersebut, dan perilaku bully tersebut bisa menimbulkan banyak efek negatif bagi korban. Di antaranya mengalami gangguan mental seperti depresi, rendah diri, cemas, sulit tidur nyenyak, ingin menyakiti diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Menjadi pengguna obat-obatan terlarang, takut atau malas berangkat ke sekolah. Lingkungan sekolah penuh ketakutan dan tidak ada iklim saling menghormati. Kesulitan belajar kerap dialami siswa karena siswa merasa tidak aman. Siswa merasa bahwa guru dan staf memiliki sedikit kuasa dan kewenangan dan tidak peduli kepada mereka yang dibully. Ya, the last question. Menurut teman-teman, apa yang membedakan bullying dan harassment? Perbedaan antara bullying dan pelecehan. Bullying biasanya terjadi di zona kenyamanan. Sang pengganggu atau yang membuli biasanya di sekolah, tempat kerja, atau tempat yang terkait dengannya seperti tempat parkir, kafe, atau restoran favorit. Sedangkan pelecehan dapat terjadi di mana saja, mungkin juga terjadi di lokasi yang sama dengan terjadinya bully, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan yang netral atau di tempat-tempat umum. Bullying dan pelecehan adalah tindakan yang diambil untuk membuat Anda merasa diri Anda buruk dan tidak berharga. Bully biasanya terjadi oleh orang yang Anda kenal, sedangkan pelecehan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, dan oleh siapa saja. Bully tidak dianggap separah pelecehan karena biasanya didasarkan pada kecemburuan, namun pelecehan dapat dituntut secara hukum karena diskriminatif terhadap sara atau suku, agama, dan ras. Akhirnya kita sampai di penghujung podcast ini. Demikian pembahasan kami mengenai maraknya kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Kami harap pembahasan kami ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya.